Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi allazi istafa wa ala alihi wa ashabihi dzul adalati wal wafa wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil iqabi wal jazaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mujtaba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa watamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa inna ajsadana 'alan nari la taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang besar tak sebut gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, yang hadir di Masjid Jami'il Imam At-Tirmizi Bangkinang Kota, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Bersyukur kita kepada Allah SWT pada kesempatan ini kita diizinkan menjadi tamunya di sini. Mudah-mudahan menjadi tamu yang berkesan dan di akhir pertemuan ini kita mendapatkan masing-masing bingkisan berupa ampunan yang sangat kita harapkan. Oleh itu kita bersyukur kepadanya atas taufik dan hidayah ini. Mudah-mudahan sentiasa menemani hari-hari kita sampai akhir hayat kita nanti. Amin. Ma'asyiral muslimin wa asyiral muslimat, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mencintainya sehingga senang mengikuti dan meneladaninya dan tidak beranjak sedikit pun dari jalan yang telah digariskannya, karena disitulah pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga selawat dan salam kita menambah cinta kepadanya semakin dalam diri kita, dan semoga pula menjadi penyebab makbulnya doa kita, berkahnya majlis kita, dan di akhirat kita diizinkan mendapatkan syafaat daripadanya. Amin. Ma'asyiral muslimin, untuk ta'ahudil iman, senantiasa kita memperbaharui dan membersihkan iman kita. Kita datang mengaji, semuanya mudah-mudahan mendapatkan faedah, baik yang menyampaikan maupun yang kepadanya disampaikan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang diwariskan ini Allah berikan pula pahalanya kepada penulis kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu imam kita An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Demikian pula ulama-ulama kita yang lain, termasuk guru-guru kita, orang-orang tua kita, saudara mara dan kerabat kita. Masih dalam bab kasratu turuqil khair, bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Makanya tidak mungkin kita tak dapat melakukan satu pun dari pintu kebaikan itu. Mesti kita bisa.
Karena Allah SWT membukakan bagi kita kesempatan selapang-lapangnya untuk masuk ke surganya, dan Allah persempit jalan menuju ke neraka. So neraka itu kata Allah la yaslaha illal ashqa, tidak akan masuk ke dalamnya kecuali yang benar-benar melarat, yang tidak mau sedikit pun mengikuti petunjuk dan ilmu. Maka Allah tunjukkan jalan-jalan kebaikan itu melalui kitabnya, melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setelah dalam pertemuan sebelum ini Imam An-Nawawi membawakan hadis tentang kewajiban sedekah bagi setiap ruas tulang kita yang berjumlah 360, dan itu bisa terbayarkan dengan 2 rakaat duha. Allah, alangkah pemurahnya Allah SWT. Salat kita 2 rakaat bisa menggantikan sedekah dari 360 ruas tulang kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, berapa besarnya nilai daripada salat sunat tersebut, apalagi salat wajib. Oleh itu orang yang tahu hakikat ini tak akan mau menyia-nyiakan salat sunat, apalagi salat wajib, dan tak akan mau menyia-nyiakan kesempatan melipat gandakan keuntungan. Ya 27 kali lipat kan sama dengan 2.700%. Awak tahu gede 5% bakalo kan? Ya, bakalo tu gede 5%. Allah berikan keuntungan salat berjamaah 2.700%. Tidak ada di dunia yang bisa seperti itu. Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang bisa memberikan itu. Nah sekarang Imam An-Nawawi membawakan lagi satu pintu kebaikan, satu jalan kebaikan melalui hadis Nabi SAW yang tak mungkin tak bisa kita lakukan, mudah asal kita serius, tapi akan terasa berat bila kita tidak peduli. Qala rahimahullah ta'ala ats-tsalitsu anhu, yang ketiga anhu. Siapa anhu itu? Darinya, yaitu hadis sebelumnya an Abi Dzar Al-Ghifari, Jundub ibn Junadah Al-Ghifari, yang dikenal dengan kezuhudannya, sangat berhati-hati dalam berlaku dan berkata, walaupun itu pun sebagai manusia pernah juga tersilap. Pernah dia mengatakan kepada Bilal, ya ibna as-sauda, ibna as-sauda, hai anak perempuan hitam. Lalu Nabi SAW tegur Abu Dzar, ya Abu Dzar, inna fika khaslatan min jahiliyah, sesungguhnya engkau memiliki sifat jahiliyah. Sejak itu dia tidak ulangi lagi. Bagaimana dengan kita yang kadang-kadang di mimbar membodoh-bodohi orang, bongak dan sebagainya, ya, dibelarkan kepada orang-orang yang tidak patut diberikan seperti itu. Berarti cara-cara jahiliyah lagi, fitnah-fitnah yang tidak punya hujjah lalu dilontarkan walaupun di atas mimbar Islam. Itu sebenarnya adalah slogan-slogan jahiliyah. Oleh sebab itu hati-hati kita dalam berkata. Jangan mengatakan sesuatu berlebihan, tetapi tunjukkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, tapi dengan cara yang tidak keluar dari kebenaran. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Berkata dia, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya a'malu ummati, diperlihatkan kepadaku amalan-amalan umatku.
Siapa yang perlihatkan? Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana dulu Adam alaihissalam, tatkala malaikat keberatan, Adam dijadikan sebagai pengelola bumi ini, maka Allah segala sesuatu yang ada di bumi ini kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula. Tolong kalian beritahukan ini apa nama, ini apa namanya. Nama aja tidak tahu malaikat karena tidak diberitahu. Apalagi gunanya. Ya kan? Nomornya tidak apa lagi? Guna. Iku apa pokoknya? Umpui pitalo buminya. Kalau lihat tantu guna kan? Itu apa guna? Hah? Nak jawab gitu. Lampu nomor dah tantu lagi. Guna. Apalagi nomornya tak apa lagi guna. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada kadang keluar atau tamat dari fakultas perikanan, tanya nama ikan dah habis. Subhanallah. Habislah dia dan tamat fakultas hadis lah di Madinah lalu. Tak nampak ikan situ ya. Jadi subhanallah. Agak gibal seketik ya. Ada sebagian tanya apa orang mau ikannya, tak tentu. Lain apa lah. Kawan tiap pagi makan itu sarapan di kampus. Lama tahun ketiga kayak sudah itu datang ke rumah bawa sarapan pagi. Ini kakak kalian sedang sakit. Kini terpaksa beli sarapan dulu. Pilih ada kalian. Iko. Sampai nomor. Pilih ada nomor 2. Semoli nomor. Semoli itu hati tawar. Boleh-boleh itu panjang. Tiang satu semoli. Kau tiap pagi kami boleh ustaz. Tak tahu kalian nomor tak sedar. Makan aja tapi tak ambil nomor. Itu nama lah. Tunjuknya itu tiap pagi. Rupanya dimakan tapi tak tahu namanya. Akhirnya kalau gitu cak dan pilih untuk kalian. Mau cewek mau galgal. Rasan yang tak pun nanya makan dah. Rasan tak kinyam. Tak kinyam. Aku kodok kau maizuin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu diperlihatkan kepada para malaikat segala sesuatu itu. Fa'ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar, kalian ahli, nih tunjukkan namanya. Lalu mereka tak tahu. Nah, begitulah Allah SWT memperlihatkan ke malaikat, dan sekarang Allah perlihatkan seluruh amalan umat Nabi SAW kepada baginda Rasulullah SAW. Berarti canggih tu ya. Ya, canggih tu. Kalau gini layar baknya Dr. Helmi dulu mula layar rontaknya. Sudah itu layar sentuh ya. Di situ sejak dulu sudah ada layar hilang. Tanpa layar nampak semuanya. Allahu a'lam wa a'la. Allah lebih berilmu, lebih tinggi dan lebih besar. Jadi perlihatkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Amalan baik dan amalan buruk. Jadi umat kita ini memang ada yang beramal baik, ada yang beramal buruk. Diperlihatkan ke Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana caranya? Sahabat alaihi ridwanullah, ini lihat kaum muslimin muslimat. Para sahabat tidak terlalu suka mencari-cari hal-hal yang aneh-aneh. Tak bertanya mereka, coba apa coro Allah memperlihatkan dari Rasulullah ni kan? Nak tahu dulu kami coro enggak. Bagi mereka pelajaran yang datang dari sebuah hadis itu. Kalau kita bisa saja hal-hal yang sifatnya kita lakukan setiap hari. Ya, dalam kita waja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai libas, pakaian. Ya tak? Waja'alna an-nahara ma'asha, lalu kami jadikan siang itu untuk berusaha. Ini kaum muslimin, Allah hanya mengingatkan kita bahwa malam itu sebagai pakaian. Sehingga kalau malam ngancak nampak orang sodong. Kan ya? Malam anjak sodong nampak. Kecuali tongangi bongi itu lain tu.
Kalau malam ancak sono. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu didapatkan dalam kata-kata hikmah orang-orang terdahulu. Ika perlu wahyu, tak pakai wahyu pun tentu doang malam sebagai malam sebagai pakaian. Siang untuk berusaha. Sejak awal diciptakannya manusia, uang bokojo malam hari itu siang hari. Siang. Yang bekerja malam hari pengecualian. Nah, kalau ada kesamaan, ini bukan buat itu, bagi kita penemuan biasa-biasa saja. Biasa saja kesamaan itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kita masuk ke yang aneh-aneh. Benarkah ada manusia pertama atau tidak? Diteliti. Kemana kan diteliti? Adam lah mati. Kemana kan dicai? Wawancara aja Allah Ta'ala? Tak bisa. Tapi secara ijma' sudah jelas Adam manusia pertama di bumi ini. Makanya penelitian-penelitian seperti ini tidak perlu diberikan biaya. Ini hanya tidak mengetahuinya, tidak menambah iman, tidak mengetahuinya, tidak mengurangi iman. Justru kadang membuat keraguan. Kaum muslimin muslimat. Nah, sahabat tidak bertanya, "Kaifa uridat?" Gimana diperlihatkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena apa? Karena itu tidak terlalu penting bagi mereka. Yang penting isi daripada apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasanuha wa sayyi'uha, ditunjukkan ke Nabi semuanya yang baik-baik, yang buruk-buruk yang diamalkan oleh umat ini. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu minat tariq. Lalu saya dapatkan di antara amalan yang baik, di antara mahasin a'maliha, di antara amalan-amalan baiknya umat ini, yaitu al-adha yumatu anit tariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Allah, sederhana tetapi tersebut dan menonjol di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhana, menyingkirkan gangguan dari jalan. Apa yang mengganggu di jalan? Duri, ada ya duri gini les ya, batu, kaco, sudah itu, paku, polisi tidur. Allah, woi sobek polisi tidak elok Nah, polisi tidur, tentu lupa jalan balubang. Jalan balubang. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, menghindarkan segala gangguan di jalan adalah amalan kebaikan yang sangat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalaulah menghilangkan gangguan itu adalah amalan yang tersebut terbaik, tersebut kebaikannya, dan banyak menghasilkan pahala, banyak menghasilkan kebaikan pada umat ini. Dan kita sadari ini kaum muslimin dan muslimat, maka kita pun mesti menghindari segala hal yang menyebabkan gangguan di jalan. Segala hal yang menyebabkan gangguan di jalan, termasuk jalan di parkiran juga. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, membuang sampah sembarangan dari motor kita, dari mobil kita, menyebabkan gangguan atau tidak? Menyebabkan gangguan. Kadang berdopik di kaca motor belakang, dibuangnya botol, enggak botol kacor, botol apa namanya? Macam ni ke? Botol mineral dibuang keluar seperti ini. Kalau leke uang botol, leke kacor, uang Honda, kakan yang tepi. Ma'asyarul kiram, ini menzalimi.
Makanya sebagaimana kebaikannya bernilai tinggi, keburukan melakukan itu bernilai buruk pula. Atau membuang sampah makanan dari perjalanan, terinjak atau terlindas oleh motor orang sehingga tergelincir kulit pisang atau daun bungkus nasi. Subhanallah kaum muslimin muslimat. Oleh sebab itu, apa payahnya bagi kita sampah-sampah yang ada di mobil kita, kita simpan dulu. Ketika berhenti nanti kita kumpulkan, lalu dibuang di tempat yang disediakan. Satu, kita dapat pahala. Yang kedua, kita dapat pujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Luar biasa kaum muslimin muslimat. Karena kaful adza, menghalangi tangan kita daripada menyakiti orang, mengganggu orang, adalah kebaikan yang luar biasa. Seperti dalam hadis-hadis sebelumnya, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Demikian juga dengan orang yang membuang najis di tempat orang lewat. Kau bolong kabur tengah jalan, ya, kabur tengah jalan. Antu yang namanya kabur, selok-elok kabur tetap binatang tuan-tuan. Selok-elok puangi kabur tetap binatang. Oleh sebab itu jentu kabur. Nah, pokoknya binatang jadi tu Nah, lalu buang hajatnya, tidak pakai, jangan pakai berdoa nih, berlindung pun tidak di jalan dia. Yang salah siapa? Yang menggembalanya dekat dengan jalan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Pernah seorang ustaz awak, ini pulang kampung, lalu di Labuan yang banyak cik kabau. Dia kan banyak apa ya, melang. Bayarnya melang, kasan talando, songgok tadonggok kah? Habis rupanya di belakang ada anak bujang bawa motor. Asalelo, pindah si kamu di ban motornya ke baju anak tadi. Ya, saking marahnya anak muda itu, dia kejarnya terus. Diikutinya tidak kurang dari 20 kilo diikutinya. Pas sampai di depan rumah ustadz ini, marah-marah anak itu. Lah ustadz itu kan tidak tahu dia. Lalu dia bilang, minta maaf, saya tidak tahu tadi. Nah, gimana kalau saya ganti bajunya, saya ambil baju, kamu pakai dulu, ini saya cucikan, nanti saya kembalikan. Tidak bisa. Tapi itu cara balik. Kasan di bola motor kau kelih susan ni anda. Subhanallah, ustaz nak ceramah lu. Jadi kaum muslimin muslimat, diganti tidak bisa, dicucikan tidak bisa, dibayar dengan uang tidak bisa. Semuanya tidak bisa. Pas lah di dalam abang ustaz tu tentara lah. Abang ustaz tu tentara atau tentara. Nah, TNI, nah, tentara. Nengok ndak selesai undiang, antu ndak bisa je muncul le je tumbuk bae lah. Waktu tu Allah secara kini hukum apa boleh kan? Di bae tas emang tumbuk tak duduk bae dah. Nah. Ya numbuk sampai tak duduk. Wah, ang jejak tadi nantilah ndak ada cik yang bisa putih undiang dah. Diganti ndak, dibepi tindak, dicuci ndak. Babai baju bau sudah itu baba sucin baju bawa liang lah babai pi tindak juga masuk orang segala indah aja inginlahnya ustaz dapat cik abau. Ya Allah ya Rabbi. Ini gara-gara yang kubalur di jalan tadi, akhirnya karena sudah kena tinju tentu ngadu ke kampungnya. Rupanya anak datuk ustaz puno. Anak datuk ustaz itu ande apa cara nyelata tumbuk akhirnya termasuk itu satu waang duyungnya. Alhamdulillah
Akhirnya habis Indo cinta jadi. Kok temo tadi lah nemonya piti kan? Kan enggak. Akhirnya tak saya lah roh. Basuh Ustaz basuh motornya basuh baju saya masih. Gitulah kaum muslimin sebenarnya. Jadi dicarinya. Ternyata ini berakibat fatal. Hampir-hampir orang terjadi berkelahi jadinya kan. Jadi berkelahi. Nengoknya tak putih-putih yang pandai hati abang kawan tadi. Nah, itu boleh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Atau orang yang buang hajat sembarangan di tempat orang lewat. Asal lewat situ pasti mutahana. Apa sebab? Nya makanan ndak aku tanggung. Kalau ndak janakil fatayat. Kalau ndak jengkol potai. Itu tambahlah pria punya selera. Subhanallah, berkumpul di situ. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, saya selalu menekankan kalau masuk ruang khusus privat itu, ya, akramakumullah, jangan berhemat. Jangan berhemat. Berhemat itu adalah ketika wudu. Kau ndak wudu keran ponoro, tapi pas membasuh Quran koci apa dia ndak siram, berhemat airnya. Pas wudu apa dia nyawanya rapi, ndak lagi sembrono wudu. Terbalik. Yang di sana harus banyak airnya, yang di sini harus sedikit. Sebab ini juga dia Nabi menyebutkan minal la'anin, tempat-tempat yang menyebabkan kita dilaknat oleh orang lain. Jadi sebagaimana tadi menghilangkan gangguan itu adalah kebaikan yang menonjol, banyak sekali jalan itu. Demikian juga menyebabkan gangguan adalah jalan keburukan. Oleh sebab itu, ma'asyirul kiram dirahmati Allah SWT, sampah-sampah yang kadang selesai makan, Masya Allah, taubang contoh seperti layang-layang dari mobil. Itu sering kita. Kadang seperti tadilah, ikut pun dibuang, selok sampai ke kaca mobil kita. Itu untung ditutup kaca. Kalau sempat kaca yang tidak ditutup, selok masuk ke aman kita. Masuk ke dalam. Allahumma musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Karena masjid waktu itu tidak pakai lantai, lantainya hanya dari pasir kemudian kerikil. Jadi kalau ada orang yang buang nukhamah atau nukha'a, yaitu ingus, maka mesti dikuburkan atau ditimbun. Sebagaimana dulu ada seorang A'rabi masuk masjid Nabi SAW, tiba-tiba langsung cangkung sudut itu. Nengok itu sahabat nak dibur, Nabi mah kata sahabat, kan mungkar besar ini dalam masjidnya buang hajat. Tapi Nabi SAW mengatakan biarkan, sebab mudaratnya kalau dia berhentikan paksa, jangan-jangan dia lari nanti. Kalau nyulai, buat parah kojo. Nah, parah. Tapi kalau dia tidak lari, tinggal setumpuk itu saja. Maka Nabi SAW menyuruh ahriqu alaihi zanuban min ma, siramkan dengan air sehingga dia turun ke bawah. Turun ke bawah sehingga baunya hilang karena dia sudah di bawah tanah. Ma'asyirul kiram dirahmati Allah SWT. Demikian juga dengan an-nukha'ah atau nukhamah yang dibuang di dalam masjid waktu itu. Nabi SAW mengatakan
apa namanya, ad-dukhamatu fil masjid ismun wa kafaratuha dafnuha. Sesungguhnya membuang ingus atau dahak di dalam masjid itu adalah dosa, dan tebusannya adalah dengan menguburkannya. Artinya digali lalu dikuburkan, itu sudah cukup untuk menghilangkan. Di sini wallahu alam, tanah itu sangat banyak manfaatnya untuk membunuh bakteri-bakteri, dan ini teruji ketika Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya bejana yang dijilat oleh berapa tuh? B2 B1 dan obat B1 dulu Ustaz. Kita amin obatnya. B1 biang. Iya lah. AB enggak dijilat oleh B1, maka dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Diuji oleh para ahli di berbagai negeri termasuk di Jepang, bahwasanya yang mampu menghilangkan bakteri yang mengandung mikroba yang mengandung cacing pita yang ada di situ hanya tanah saja. Deterjen dengan merek apapun, dengan kandungan apapun tidak mampu menghilangkannya. Itulah mungkin rahasia Nabi SAW juga menyuruh untuk menguburkan ingus. Biasanya kalau laba ingus berarti ada virus, ada penyakit. Sejak pandemi kan lalu biru lah, asal ada orang bosin, atut mau samu mandang dulu. Dulu kalau bosin kan biasanya kan. Ini sejak pandemi kah batuk abi mandang ke awak. Untung lemo sama batuknya. Kalau sampai awak seorangnya kena tintawi tu. Untung lemo sama batuk. Jadi sama dua si pandang juga. Baik, azan. Kita azan dulu nah.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimanallah wa iyyakum. Jadi al-busaq fil masjid khati'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membuang ludah atau apa namanya tadi? Dahak di masjid atau ingus masjid itu adalah satu dosa. Wa kaffaratuha dafnuha, dan untuk menebusnya, menghilangkannya dengan menguburkannya. Kalau sekarang tidak mungkin dikuburkan. Yang bisa dilakukan sekarang adalah dengan melapnya, ngelapnya dengan tisu atau dengan kain. Makanya di saat sekarang ini orang banyak membawa tisu dalam saku, khususnya di masjid-masjid besar. Kalau masjid kita kecil nih kan, kalau terasa nak membuang ingus atau dahak, tinggal keluar masjid tempat wudhu, sudah selesai. Tapi kalau sempat kita sholat di masjid-masjid besar yang tidak sempat keluar, seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Istiqlal misalnya, maka sebaiknya kita membawa tisu, sehingga ketika kita bersin atau ketika kita mendahak, maka bisa disimpan di dalam saku. Dalam saku. Tapi kalau salaimu sama, nak basah juga. Nah, jadi harus berlapis-lapis supaya tidak ini. Yang kedua, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, itu juga mengganggu bagi orang yang, khususnya bagi mereka yang suka jijik dengan segala sesuatu. Nah, sebagaimana membuangnya di masjid adalah khati'ah, juga memainkannya di depan hidung orang lain juga. Salat lah, kau nak perlu gawi, atau kadang macam-macam semuanya. Kalau li ke bawah, aman kan? Kau tak tengoknya, habis tu hanya terpaksa pura-pura tutup mulut terus. Rasa-rasa dia masuk ke mulut. Ini juga, ini estetika, bahkan etika kita kaum muslimin. Gosok gigi boleh dapat makan? Enggak. Demikian juga congkel gigi. Maksudnya bapak gang aja ditulis. Kawan belum selesai makan. Makanya saya menghindari pakai congkel gigi waktu selesai makan, karena juga tidak sehat. Tidak sehat. Congkel gigi pakai apa namanya? Kayak yang runcing-runcing itu tidak sehat, sering melukai gusi. Dia baik antum pergi kumur-kumur atau gosok gigi di atau pakai siwak. Ini sering tidak sehat. Apalagi lebih tidak sehat di depan kawan sedang makan, patah selewat itu. Si patah selewat. Karena kita tidak sama semuanya. Demikian juga termasuk dalam bab ini, sebagian orang, mohon maaf juga, sebagian memasukkan tangan kanannya ke tempat-tempat itu, ingus, masuk tangan kanan, sebagian, kebanyakan kan tangan kiri, tapi ada sebagian tangan kanan. Lepas itu datang makan bersama, goreng misalnya, bakwan, batokan sodoro. Kawan nampaknya di tangan alun wasuh. Pegang. Dia pegang semuanya. Tidak semua orang sama. Ini mohon maaf, tidak semua orang sama. Kalau kami di pondok-pondok mungkin tidak terlalu masalah. Masih ingat kawan dulu. Awak masak kan? Tak sambal ya kan? Tak ada, tak cukup aja. Diminta aja diambil aja baju liu pun diambil oleh kawan. Kalau yang seperti ini tidak apa-apa. Iya, memang baik itu punya kan? Tetap cara baju liu kena ambil juga. Nyelita. Lita nah. Makan tidak kena nasi nah. Selasa kan? Pada makan di rumah kau dok berjamaah Ustaz. Ustaz lah mewah gini kan. Zaman kami itu berjamaah sarapan pagi, makan siang,
Jo makan malam. Duma be kubu. Nya sang sinayan dulu lah, tak jo nawu jo lah. Gam le kan. Apa lagi Selasa. Ada tiada etek-etek seperti Tek Zurai dulu rahimahullah taala nak saya nak jaso kadang. Iya mana-mana kui-kui contoh dia tu dibayi kadang goreng pagi dia kan. Apalagi awak maju lu kau suruh dia buya nasir dia maju, awak ulun makan pagi ulun makan, siang ulun makan, sudah itu suruh maju langsung. Eko juga pelajaran bagi kita, kalau nyuwang tak jauh pa nyuwang. Nyuwang jauh tanya dua orang makan nah, itu aja. Eko ulun makan lah kalau suruh. Maju kan tak dia mau pek ke dia. Artinya pelajaran bagi kita. Itulah yang dahulu tahu. Asal nampak dia ni kalau suruh maju orang makan maninya. Alun letek siko-siko makan dulunya. Jazakallahu khair. Semoga Allah memasukkan beliau ke surga yang tertinggi. Amin. Alun le telago dua je nya. Di darun tu bahasa harian kau dua. Ya, nan ka azab dia orang telago Tek Zurai itu. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kau kini kau boleh lah masih ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi lah banyak telago. Kalau dulu tak telago socinya sayang tiap ni tiap jayu selelo nak penuh tak kicut apa tak memang seketik lari salin dek kawan. Tadi nak penuh ember lah tinggi seperompek lah. Tengok bocor tak lah. Kawasan awan nampak di ujung dalam buayu. Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimat dan matian. Jadi juga masuk dalam bab ini suatu gerakan-gerakan yang tidak kurang bagus. Kalau ngambil makanan, Nabi kan juga ngajarkan pertama ambil yang dekat dengan kita. Sah? Ambil yang dekat dengan kita. Kemudian ambil dari tepi-tepinya dulu. Jangan langsung ke tengah. Kalau semuanya dipegang berarti semuanya disentuh. Makanya ketika Umar bin Abi Salamah makan bersama Nabi, wa kanat yaduhu tatisu fi at-ta'am. Tangannya pergi kemana-mana dan makanan, kata Nabi SAW, ya gulam, samillah, wahai anak kecil, baca bismillah. Kemudian wakul biyaminik, makan pakai tangan kanan, karena tangan kanan itu bersih. Wakul mimma yalik, makan yang paling dekat denganmu. Tapi kalau seandainya sebolatan lauk seleko macu, nah selaitan dong ngerati dekat minta. Ini adalah sebagian naku aja kan. Awak janji liu nengok, ndak contohkan boleh tu masuk. Tak minta, pandailah cara minta. Itu kan sungai dosa dia. Gitulah modelnya. Ikan sungai dunia kan. Ya, dia kan sungai. Ya, dia biasa lama agak ikan sungai boleh coba kan itu. Aku datang ya. Agak gitu juga memang ini seni-seni seperti ini kadang terlupakan oleh kita, padahal itu kebaikan yang sangat berkesan. Sebagaimana lawannya adalah termasuk keburukan yang sering terlihat dan terlakukan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita menjadi orang-orang yang menonjol, karena di sini amalan hamba yang sangat menonjol dan banyak kebaikannya di situ. Seperti diperlihatkan kepada Nabi SAW. Ibaratnya amalan awak sodo ya, ditengok di depan Nabi SAW tu nampak deh. Timbul-timbul itu memang iko banyak, menghilangkan gangguan dari jalan. Karena memang setiap hari kita akan menemukan yang mengganggu di jalan. Termasuk cuma orang yang pacaran tepi jalan. Orang pacaran tepi jalan. Awak bini awak jauh. Iyalah. Nak buat berdosa lah. Ditengok di lope pun berdosa. Di lopen juga berdosa. Oleh sebab itu juga termasuk menghilangkan gangguan ini, termasuk juga kebaikan. Sebab kalau tidak dihilangkan seperti ini kaum muslimin muslimat, semakin dekat apa kata Nabi SAW, menjelang hari kiamat orang tidak punya malu lagi, semika bikin malu. Karena tidak ada malu pasti bikin malu. Sampai ada orang yang berhubungan suami istri mungkin tidak, berhubungan badan di tepi jalan.
Yang paling hebat waktu itu cun, bawa sebolah itunya, sebolah kayu tuh bawanya. Itu hebat waktu itu tuh. Mudah-mudahan kita jangan sampai melihat masa-masa seperti ini. Ya, jangan kita melihat masa-masa seperti ini karena tulo-tulonya sudah mulai nampak. Orang sekarang tak malu lagi di depan orang ramai. Tak malu lagi orang, bahkan jadi tontonan. Seperti yang baru-baru terjadi Ci Ayam, apa yang terkenal kemarin tuh viral pula, Ci Ayam Ci Ayam Ci Ayam Fashion Week. Iya, Ci Ayam. Enggak, Ci Ayam. Nih, lah salah apel. Citayam. Oh, Citayam itu di mana? Jakarta, Taib. Tapi model itu memang Ci Ayam. Yang begitu tuh modelnya Ci Ayam memang. Busuk itu, harus diberantas. Jadi kaum muslimin muslimat, sekarang orang nak mulai memperjuangkan penyakit-penyakit yang seharusnya dihilangkan tapi dikembangkan. LGBT. Subhanallah, nampaknya banyak yang sakit. Ya, banyak yang sakit. Orang sakit harusnya diobati. Kalau tidak bisa diobati ya dipisahkan atau dihilangkan. Nabi SAW mengatakan, "Idza wajadta man fa'ala amala qaumi Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul." Bila kalian temukan orang melakukan perbuatan kaum Lut, bunuh pelakunya, bunuh objeknya. Tapi jangan wa'lalah. Maksudnya ini adalah pemerintah yang punya hak eksekusi. Kalau tidak kan jauh kita. Radikal kita nanti. Jadi yang punya hak itu adalah pemerintah yang berkuasa. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk dan dibukakan bagi kita pintu-pintu kebaikan. Sederhana, sampah-sampah di jalan jangan kita tambah. Itu yang pertama. Kalau tidak bisa mutiu, jangan ditambah. Apalah payahnya saat tisu yang kita pakai, baik lap keringat maupun lap tangan, yang bersih pun yang dilap atau yang kotor, daripada dibuang di jalan, mengganggu orang, setidaknya mengganggu pemandangan. Kadang-kadang di laman uang lo tak jatuh, uang lo lapunya nyapu, tapi buang di halaman orang. Oleh itu kaum muslimin semula, maka termasuk syu'batun min syu'abil iman imatatul adza 'anit thariqah, menghilangkan gangguan di jalan, kemudian menjauhkan rumah-rumah Allah dari hal yang mengotorinya. Seperti membuang ingus atau dahak dalam masjid. Karena siapapun umumnya kita pasti tidak suka yang seperti itu. Padahal kita punya itu kan. Tapi kalau punya orang kita tidak mau. Jalan anda yang jualan yang uang jangan boleh lo kayak muncul lainnya. Oleh sebab itu kita harus jauhkan itu dari rumah-rumah Allah SWT. Saking tingginya nilai ini sampai-sampai Nabi SAW menghargai wanita yang membersihkan masjidnya, wanita hitam yang selalu membersihkan masjid Nabawi. Ketika beliau meninggal di malam hari, mereka segan memberitahu Nabi SAW. Ketika Nabi bangun siang hari, tidak dilihatnya wanita itu seperti biasa membersihkan masjid. Nabi bertanya, di mana dia? Lalu mereka katakan, innahat matat ya Rasulullah, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Afala azantumuni, kenapa tidak kasih tahu saya? Katanya, khasina an nuz'ijaka ya Rasulullah, kami tidak ingin mengganggu engkau Rasulullah, karena malam, dikuburkan juga malam hari. Kalau Nabi SAW, dulluni ala qabriha, tunjukkan saya di mana kuburannya. Fasalla alaiha, Nabi menghargai, membersihkan masjid itu adalah kebaikan
yang sangat menonjol. Oleh sebab itu kita jauhkan rumah Allah dari hal-hal yang mengotori, termasuk jaga jangan sampai ada kita keluar dari toilet najis yang terbawa ke tempat yang suci. Makanya pastikan betul-betul bersih, tidak ada najis yang terinjak oleh kita lalu dibawa keluar, nanti orang berwudu tertinjak lagi olehnya. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.